Cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Hai guys, balik lagi hari ini bersama aku Lucy di podcast episode ini. Nah, kali ini kita ada special guest nih. Guest kita itu dari jauh-jauh loh, dari mana? Dari Kanada. Mantap kan, jauh sekali. Ya oke, langsung aja. Panggil Citas ya. Hai Ci. Halo. Halo Lucy. Hai guys. Hai. Nah kan Citasnya berarti tolong dijelasin sedikit dong. Kayak sekarang lagi posisinya di mana? Katanya lagi Kanada kan, dan di Kanada itu lagi ngapain gitu. Oh boleh. Halo, nama aku Tasya. Aku sekarang lagi di Toronto di Kanada. Sekarang lagi kerja aja sih, kesibukannya gitu. Sehari-hari aku kerja kayak di restoran. Aku jadi supervisor sekarang. Puji Tuhan akhirnya. Mantap. Ya kerja aja sih. Dulu aku sempet kuliah, terus abis itu lulus dan aku sekarang kerja gitu. Oke, nah berhubung kali ini kita guestnya jauh-jauh dari Kanada ya guys, jadi kita harus manfaatin nih. Kita bakal tanya-tanya experience gimana sih rasanya itu tinggal jauh banget dari Indonesia kan, Kanada di belahan dunia yang sebelahnya lagi. Nah, kalau kayak gitu langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, apalagi yang jauh banget? Kuliah di luar negeri ya, apa ya rasanya? Well, kayaknya sih kayak you grow up pretty quickly gitu sih, kayak you get mature pretty quickly. Soalnya kayak di sini kayak apa-apa kan harus kalian kerjain sendiri gitu, terus kayak nggak bisa ngandelin orang lain gitu kan. Soalnya di sini kan ya harus mandiri gitu. Kayak apa ya, hal-hal kecil kayak cuci baju, terus masak, terus beres-beres rumah, beres-beres kamar itu kan semua harus kerjain sendiri gitu. Belum lagi kayak kalau misalnya nggak biasa sama bahasanya gitu ya, kayak kalau di sini kan bahasa Inggris, kayak kalau nggak biasa bahasanya mungkin juga bakal kagok pertama-tama, kayak cuma mau nanya misalnya arah kayak jalan gitu kan mungkin kayak agak kagok atau gimana. Ya gitu sih, kayak pokoknya lebih harus bisa mandiri aja, sama harus siap mental. Kalau nggak siap mental nggak bisa. Tapi kalau buat Cici sendiri ngejomplang gak sih? Apa emang udah dari rumah, dari Indonesia biasanya udah mandiri gitu? Kayaknya mau mandiri apapun di Indo gitu, kayak pas kamu pindah keluar gitu ya kemanapun, kayak pasti ngejomplang sih. Karena di Indo ya mungkin kebanyakan dari kita kan ada kayak pembantu gitu ya di rumah, kayak yang bantu-bantu kayak chores di rumah gitu kan, kayak kerjaan rumah gitu, pokoknya masih ada yang bantu gitu kan. Kalau di sini kan kayak beneran gak ada. Terus mungkin ada supir juga, atau pokoknya yang buat hal-hal sehari-hari itu kayak lebih gampang gitu kan. Kalau di sini bener-bener gak ada, dan kalau kamu kemana-mana ya kamu harus jalan sendiri atau kayak ambil public transport gitu kan. Kayak gue ngejomplangnya di situ. Aku pertama kali pindah juga kayak iya ya, kayak udah gak ada siapa-siapa yang buat kerjain barang aku gitu kan, kayak aku harus semuanya kerjain sendiri gitu sih. Jadi berarti kayak responsibilitiesnya tiba-tiba numpuk semua, nambah semua, dan awal-awalnya kayak pasti susah ya, kayak adjustnya gitu. Adjustnya susah. Sekarang udah biasa? Udah lumayan biasa sih, apalagi dulu pas pertama kali pindah ke sini kuliah gitu kan, belum lagi nambah tugas lagi gitu kan, kayak jadi semuanya kamu kerjain sendiri, terus tambah tugas lagi, tambah kuliah lagi, belum lagi kalau misalnya kamu kerja part time, kerja lagi, jadi kayak semuanya jadi satu gitu. Tapi ya balik lagi sih, lama-lama kayak biasa. Berarti harus kalau mau keluar itu yang penting harus siap mental. Siap mental. Kalau nggak siap mental, balik lagi pulang. Udah balik aja. Beli tiket balik. Iya, beli tiket lagi, balik lagi. Oke. Nah berikutnya yang mau ditanyain ini ada culture difference. Jadi menurut Sisi gimana nih culture difference yang dirasain? Ada nggak sih kayak yang signifikan banget, dan rasanya gimana?
Yang paling signifikan ya kalau culture difference atau culture shock itu yang pasti cuaca. Yang kita tahu dari cuaca. sebelumnya Kanada itu sangat dingin. Dingin banget. Dinginnya itu bisa sampai minus 30 derajat Celcius. Aku pernah. Oh my God. Kayak dulu kan, ya kamu tahu sendiri di Indo kan maksudnya panas banget ya. Jadi kayak iya aku pindah ke sini, so aku kayak oh my God ini terlalu dingin, aku nggak bisa. Tapi kayak ya balik lagi kayak semuanya kayak harus terbiasa gitu kan. Ya pokoknya kayaknya kalau pindah ke Kanada itu paling pertama itu pasti cuaca sih, karena dingin lah, belum lagi nanti kalau hujan salju, snow gitu, terus kayak belum lagi anginnya. Kayak kadang mau keluar rumah itu males karena mau pakai barang-barang salju itu kayak 5 menit sendiri. Jadi pakai scarf, terus abis itu pakai jaket, terus belum lagi pakai kaos kaki tebal, terus pakai boots, terus belum lagi harus ambil gloves, kadang sarung tangan. Terus tuh kayak udah 5 menit sendiri, kayak udahlah gak usah keluar rumah hari ini, kayak udah males gitu. Ya gitu sih, pokoknya kayaknya cuaca sih yang paling shock gitu ya. Cuaca. Apalagi ya bahasa sih mungkin ya. Kayak mungkin aku juga pertama-tama agak kagok karena ya harus ngomong Inggris gitu kan. Walaupun kayak aku di sekolah dulu di Indo juga ngomong Inggris, tapi kan itu kayak di setting sekolah gitu kan, beda lah ya. Kamu juga ngomong Inggris kan di sekolah kan. Tapi kayak kalau misalnya kayak ke mall gitu nanya barang apa gitu kan ngomong Inggris di sini. Itu kayak aku awalnya mungkin agak kagok sih, agak culture shock juga. Soalnya bener gak sih, kayak misalnya nih kita kan biasa ngomong Inggris di sekolah di mana, tapi giliran pas ke nation yang native English itu kita ngerasa kayak aduh mereka pikir accent gue gimana ya gitu. Iya aku juga pas kesini gitu kayak aduh ada accent apa enggak gitu ya. Tapi kayak honestly kayak orang di sini nggak peduliin accent sih. Yang penting kayak mereka bisa ngerti kamu bisa ngerti mereka, kayak that's enough gitu for them. Gitu sih, kayak bedanya di situ. Abis itu berikutnya ini masih connected sih. Orang di situ tuh kayak gimana sih, kan kita lihat di berita banyak itu apalagi di US kan yang paling parah. Itu kayak ada racism, ada Asian hate, bla bla bla. Pokoknya kacau balau. Di Kanada itu gimana sih? Kalau di Kanada sih kayaknya mungkin lebih welcoming daripada di US. Tapi tetap ada lah gitu kayak Asian, kayak attack on Asians gitu. Tapi kayak puji Tuhan aku nggak kena. Amit-amit sih ya, jangan sampai kena lah ya. Serem banget sih. Tapi kayak kalau dulu pas aku kuliah gitu ya, kayak orang di sini lebih suka kerjain apa-apa sendiri, kayak lebih individual gitu loh. Kalau di Indo kan kayak kalian kan kemana-mana bareng gitu kan, kayak kadang ngerjain tugas juga kayak kayak suka discuss gitu kan, kayak suka brainstorm gitu. Kalau di sini kayak yaudah selesai kelas bye bye, lebih kayak gitu loh. Kalau di Indo kayak nongkrong yuk, apa yuk gitu kan. Kayak kalau di Indo kan lebih kayak ngumpul-ngumpul gitu. Kalau di sini lebih kayak yaudah bye bye gitu. Berarti lebih kayak minding their own business. Iya, lebih nggak kepo sih orang sini. Nggak kepo. Oke. Kalau gitu berarti at least kita bisa menyimpulkan Kanada itu lebih aman dibanding US, apalagi capitalnya US gitu ya. Iya sih, most of the time. Kalau kita di sini juga lihat berita di US, kita kayak oh my God gitu, kayak untung kita di Kanada gitu. Karena ya most of the time kayak lebih aman lah istilahnya. Oh iya, ngomongin tentang culture nih. Kalau dari aspek itunya gimana sih? Kayak aspek makanan, aspek coba. Apa nih makanan kenapa? Di Indo kan kita biasa makannya apa ya? Biasa makanan Indo palingan kayak gado-gado apa gitu. Kalau nggak Chinese food kan biasa. Habis itu yang namanya Western food di Indonesia kan selalu pasti burger, fried chicken gitu kan. Kalau di situ gimana tuh? Iya. Kalau di sini,
Kanada itu kan kayak lebih banyak immigrants gitu kan. Jadi kayak dari kayak seluruh dunia gitu sih. Kayak orang-orang suka ya kayak aku gitulah, kayak international student terus menetap di sini, punya keluarga bla 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 gitu kan. Jadi lebih banyak influence dari kayak dari most countries around the world gitu sih. Jadi kayak di sini banyak Middle Eastern, banyak diversify Indian food, berarti. banyak lebih diverse aja sih. Kayak aku kadang bisa ngidam shawarma, makanan Middle East situ. Jadi aku kadang bisa ngidam shawarma gitu karena enak banget. Terus banyak sushi, banyak Korean restaurants. Surprisingly sih banyak juga gitu loh kayak makanan Asia. Tapi kalau makanan Indo sih masih belum kalau di sini ya. Tapi ya kalau Western itu ya gitu sih ya, banyak burger, fries. Iya, McD sama KFC sini nggak ada nasi. Mereka nggak jual nasi. Jadi cuma jual ayam doang sama kentang. Itu juga ya, jual nasi. Bisa dibocorin nggak tuh harganya berapa? Ya biasanya, berapa ya? Kalau di sini tuh yang terkenal bukan McD atau KFC, yang terkenal tuh Popeyes. Popeyes. Kita orang-orang Indo lebih suka Popeyes di sini, karena Popeyes lebih garing. Terus kalau hari certain days gitu mereka suka ada promo. Jadi 2 ayam itu berapa ya? $3 apa $4. Jadi itu 40.000, 30.000. Ya gitu sih. Terus jadi biasa kita bawa pulang terus kita makan nasi di rumah. Masih ke bawah ya itu Asian gitu habitnya. Nasi tetap. Tapi kayaknya dengar dari gitu yang tadi kayak makanannya ada banyak macem, kayaknya lebih ada pilihan gak sih? Kayak kita lebih ada choice buat milih apa, jadi lebih bisa makannya lebih oke lah, nggak terlalu jomplang. Kayak misalnya aku dengar di state mana ya di US, nggak tahu, pokoknya ada satu state itu yang rate obesity-nya paling gede, soalnya itu literally everywhere around every corner itu ada junk food gitu. Jadi mereka makannya selalu junk food apa. Itu satu state di US sih, aku lupa namanya apa. Tapi itu kayaknya Toronto ya not bad lah ya. Not bad sih. Orang di sini lebih mindful of what they eat gitu. Jadi kayak misalnya beberapa restoran terus kayak ada restoran sehat gitu yang kayak jualnya salad atau kayak apa gitu. Jadi kayak masih masih ada sehatnya gitulah gitu. Oke, nah ngomongin tentang makan-makanan nih, di situ harganya gimana sih? Kayak harga makanan, harga hidup, harganya. Kalau harga kayak hidup gitu kayak tempat tinggal itu mostly tergantung kayak kamu di mana sih. Kalau kayak misalnya kota kecil gitu ya pasti lebih murah gitu kan daripada kayak kalau kamu tinggal di kayak misalnya di Jakarta gitu. Ya lebih ke arah kayak pinter-pinter atur duit sendiri sih. Kayak misalnya kamu mau beli apa nih, ya harus nabung gitu. Kayak karena jadi gini, orang Kanada sama US itu makanannya termasuk mungkin mahal kali ya kalau kita dari Indo gitu. Termasuk mahal, tapi porsinya tuh bisa buat 2 orang karena porsinya tuh gede banget. Aku pas pertama kali kesini aku beli 1 porsi, aku nggak habis karena itu gede banget dan aku simpen buat kayak hari besoknya gitu. Oh iya, mereka saking kayaknya gedenya. Di luar situ sering itu ya kayak belinya gede terus leftovernya masukin fridge buat besok kayak gitu. Iya, jadi kayak misalnya ramen gitu ya. Ramen itu mungkin sekitar $14. $1 Kanada itu sekitar 10.000, 11.000. Jadi ya ramen itu sekitar $14. Tapi itu gede banget. Kayak kalau kamu mau pisahin buat makan buat besok bisa. Jadi kalau kamu mau pikir kayak gitu boleh gitu. Atau kayak apa lagi ya? Kayak shawarma gitu tadi yang aku ngomong. Shawarma itu ya sekitar segitu, $12-13. Tapi itu balik lagi bisa buat 2 kali makan.
karena Ya, porsinya besar. makanya kayak di Western household appliance yang paling berguna itu kayaknya oven ya. Oven sama microwave. Iya, oven sama microwave bener. Karena apa-apa tinggal panasin gitu. Iya sih. Kalau misalnya cost dari transportnya gimana? Kalau transport dulu aku pas kuliah kan aku di kota agak kecil gitu ya, bukan di Toronto. Jadi itu you go around using the bus. Soalnya nggak ada subway. Nah itu sekali jalan itu $3. Wow. Jadi lumayan sih. Iya. Tapi untungnya aku pas kuliah kayak udah include sama uang kuliah, uang sekolah. Jadi dikasih kayak bus pass gitu dari kampus. Sekarang aku sekarang di Toronto, kalau naik subway sama satu jalan tuh $3. Subway sekali jalan $3. Iya, jauh deket $3. Di Indonesia bisa buat 2 kali makan Padang itu. Nah makanya Sekali mahal sih. Kalau misalnya kamu hitung pakai rupiah gitu pasti mahal. Tapi kalau misalnya kamu udah kerja di sini, ya oke lah gitu. Oh iya. Ya balik lagi. Iya. Balik lagi harus pinter-pinter atur duit. Berarti Iya. kerjanya itu salary-nya juga bisa dibilang kalau dibandingin Indonesia gede banget, tapi kalau buat di sana dipakai di situ kayak enough gitu. Iya, betul. Iya, kalau misalnya aku kerja di sini, tapi aku spend di Indo, ya save-nya Orang bakal kaya. banyak. Iya. Tapi kalau misalnya aku kerja di sini dan aku pakai di sini, ya cukup gitu loh. Iya, gitu sih. Kalau ngomong-ngomong tentang ngatur duit kan itu yang pasti harus pintar-pintar ngatur duit, ngatur waktu apa. Kira-kira ada nggak sih kayak mindset atau yang harus kita pelajarin dulu kayak misalnya kita mau keluar gitu, ada nggak yang harus kita ngerti dulu biar journey kita lebih gampang gitu? Apa ya? Iya itu sih, atur duit, atur waktu, dan harus mandiri sih, kayak nggak boleh apa-apa kayak ya udah gitu loh, kayak pokoknya harus cari jalan biar bisa, ngerti gak sih? Makanya kayak harus siap mental juga kan, karena di sini kan kita datang sebagai kayak international student gitu kan, maksudnya kayak kita foreigner gitu lah, dan ini kan negaranya mereka gitu, jadi kayak ya kita juga harus respect mereka biar mereka juga respect ke kita gitu kan. Tapi ya in the end kayak we're all human beings gitu kan, kayak we all have feelings, jadi kayak harus ya treat mereka sebagai humans juga biar mereka juga treat kita ya the same way gitulah gitu kan. Terus juga apa ya, kalau kita ngomong secara konteks kayak apa ya, spiritually gitu, kayak pokoknya kayak kamu harus percaya kalau Tuhan itu nggak pernah telat, kayak timingnya itu selalu tepat waktu. Mau segimanapun kamu pikir kayak ini kayak mepet atau apa itu, tapi kayak in the end itu Tuhan selalu tepat waktu, karena kayak ya dia yang udah rencanain semuanya. Pretty much, ya gak sih? Gitu sih, pokoknya kayak ya namanya kita kan merantau gitu kan ke negara orang lain, kayak ya udah nggak bisa apa-apain, ya you just surrender everything ke Tuhan gitu. Berarti kayaknya Cici juga pernah ngalamin. Jadi ya harus siap mental. Cici juga pernah ngalamin kayak 1 atau 2 kejadian yang signifikan banget di sana, yang merubah diri Cici. Coba ceritain deh. Iya. Waktu itu aku pokoknya aku kuliah itu udah mau lulus, dan aku harus cari kayak intern gitu kan. Buat aku graduate, karena kalau aku nggak dapet intern aku nggak bisa graduate. Sedangkan keluarga aku udah semuanya beli tiket buat kesini, buat ke graduation aku. Jadi kayak aku ada deadline kayak 2 minggu or something sebelum aku harus intern, dan semua teman-teman aku udah dapet tempat kerja gitu.
aku sendiri yang masih belum dapet, dan aku kayak oh my god ini gimana kayak nggak lucu gitu kan, kayak keluarga aku semua udah beli tiket udah apa segala, kan nggak lucu kalau mereka kesini dan aku nggak bisa lulus karena aku nggak dapet internship, ya gak sih? Jadi pokoknya kayak aku ya terus berdoa gitu kan, kayak Tuhan nih gimana, kayak nggak lucu gitu. Jadi kayak ya tapi kayak sambil berdoa ya aku juga sambil cari gitu kan, ya aku cerita ke mami juga, Chen, aku juga cerita gitu kayak Mi ini gimana gitu, kayak aku belum dapet tempat intern gitu. Terus dia kayak ya kamu tetap berusaha gitu kan dan tetap berdoa gitu. Terus satu hari dia kasih aku ide gitu kayak oh gimana kalau kamu intern di Konsulat Jenderal Indonesia, kayak apa sih namanya, duta besar, tapi kayak kedutaan the next level down gitu. Karena aku ambil tourism gitu kan, jadi kayak kamu kenapa nggak intern di sana? Terus aku kayak I don't think they take interns, tapi kayak let me try gitu kan. Aku udah kayak itu kayak udah seminggu sebelum deadline. Terus aku email mereka, terus mereka kayak ya kita nggak ambil intern sih, tapi kalau kamu mau ya udah datang aja. Jadi aku kayak wow, Tuhan tuh kayak beneran kayak sisa 1 minggu apa kayak berapa hari sebelum deadline. Terus aku langsung kumpulin semua dokumennya. Terus kampusku harus approve dulu kan, dan mereka approve. Terus literally kayak within a few days gitu aku langsung udah mulai intern. Terus aku kayak oh my god, memang gak pernah telat gitu, kayak beneran kayak aku sampai nangis. Aku kayak oh my god, kayak how did this happen gitu kan. Pokoknya ya gitulah, balik lagi kayak you just surrender everything to God, and kayak ya udah gitu, kayak yang penting kamu juga udah do your best juga gitu kan. Karena kalau kamu cuma berdoa tapi kamu nggak ngapa-ngapain juga nggak bakal ada resultnya gitu kan. Kayaknya tapi ya itu sih yang very stuck. Tadi pas sisi cerita itu aku jadi kepikiran, untung banget pada saat kita lagi kesusahan atau stuck gitu, kita kontaknya ke orang yang bisa bantu kita, ya keluarga. Coba kalau misalnya nih mindset kita individualisme kan, kayak mindsetnya ini urusan gue, nah gue kerjain aja lah, mereka nggak usah ikut, maksudnya nggak usah ngebebanin mereka, atau misalnya mereka nggak usah tahu gitu. Itu kan mungkin nggak bakal dapet idenya kan. Exactly. Jadi aku juga kayak ya kita juga harus harus humble juga buat ask for help gitu kan, kayak karena kalau aku nggak cerita juga pasti kan mereka juga nggak tahu. Aku nggak tahu. Iya exactly. Jadi ya yang penting kayak you try every avenue and you try your best gitu sih. Gitu. Yes sih. Oke, pertanyaan berikutnya nih ada, kira-kira mindset kayak secara mentally sama emotionally sama psikologi, dari secara psikologi juga itu berubah gak sih? Kayak misalnya pas dari pertama kita di Indo kan pasti udah berubah, tadi kan yang jadi lebih mandiri. Abis itu tadi Cici juga ngomong malah kayak trustnya ke Tuhan jadi lebih banyak gitu kan. Karena kita ngalamin bener-bener peak bottom, abis itu how God saves us gitu. Kalau secara mentally gitu ada itu gak sih, kayak misalnya ada pas kita lagi down banget, kayak rasanya sampai pikir aduh gue ngapain sih kesini jauh-jauh, abis itu cope up-nya gimana, terus kayak turn for the better-nya gimana? Ya pasti ada sih ya, apalagi kayak karena kan kita di sini kan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua juga kan. Terus belum lagi kalau homesick kayak kangen makanan Indo lah, kangen jajanan Indo lah gitu kan. Ada sih kayak aku sempat pernah kayak why am I even here, kayak in the first place gitu kan. Kayaknya pas COVID first hit, kayak most of us kayak gitu pretty much kayak lost our jobs gitu kan. Jadi aku juga kayak sering telepon mami papi juga gitu kan, kayak why am I even here gitu, kayak should I just go home gitu kan, kayak I wouldn't be kayak kayak
suffering gitu. Bukan suffering sih, ya quote unquote lah ya suffering gitu kan. Kayak karena I have no job, kayak I have no money. Kayak kalau misalnya aku pulang juga kayak pasti ada kerjaan lah ya somewhere gitu kan. Tapi juga baik lagi aku juga inget kayak my goal to come here is to have a better life juga kan gitu. Jadi kayak ya aku balik lagi ke apa ya, tujuan aku dari awal gitu, kayak aku pokoknya harus dapet, at least aku harus dapet permanent resident dulu sebelum aku decide kalau misalnya nanti aku mau pulang gitu kan. Karena begitu aku pulang, kalau aku masih belum dapet PR, ya udah aku udah gak susah gitu loh buat balik lagi ke sini dan kayak start dari awal gitu kan. Jadi aku balik lagi ke tujuanku, kalau aku udah dikirim jauh-jauh dari Indo buat kuliah dan buat kerja, buat dapet PR, ya udah that's what I'm gonna do gitu. Jadi kayak harus pokoknya very determined dan harus ya itu balik lagi siap mental, kayak whatever it is, kayak whatever the situation, ya you have to go back to your roots and you have to go back to your goals dari awal that you set, kayak this is what I'm doing and this is what I'm gonna do gitu. Jadi kayak bener-bener harus ya harus menerjang badai. Pokoknya kalau Pretty much. kalau lagi down pokoknya harus ingat kayak kita di sini buat apa, tujuan kita dari awal gitu ya. Soalnya kan kadang orang pikir mindset orang ya, oh nanti gue mau kuliah di situ di luar negeri habis itu kerja, kayak mereka pikir itu it's all sunshine and rainbows. Sebenarnya kan enggak kan. Kayak pasti down, habis itu mungkin starting to go up lagi, terus kayak tadi COVID lagi kan jadi makin down apa. Iya sih. Makanya it's not all sunshine and rainbows, you guys. There's snowstorms too. Kalau Kanada is snowstorms. Oke. Mantap sih. Mungkin untuk yang pertanyaan penutup nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka yang pendengar-pendengar podcast kita nih yang lagi di kisaran SMP, SMA, kuliah gitu. Kalau mereka mau ke luar negeri atau tinggal di luar negeri, ada pesan-pesan mutiara gak? Gitu. Pesan-pesan mutiara. Yang pasti ya jangan menyerah gitu. Karena ya even though mungkin kayak misalnya udah sukses nih, udah sampai ke luar negeri gitu kan, udah mulai kuliah and everything, kayak apa ya, jangan menyerah dan juga kayak be grateful. Soalnya it's easy I think for us kayak as humans gitu, it's in our nature juga gitu, kayak to complain more than we are grateful. Jadi kayak some days itu kayak kalau misalnya aku lagi capek gitu ya, capek pulang kerja atau waktu kuliah gitu aku capek gitu, ya balik lagi kayak I have to remind myself to be grateful that I'm here in the first place gitu loh. Kayak how many other people kayak yang apa ya, keluar negeri really aja nggak bisa gitu kan. Exactly, kayak would really love to be in my place right now gitu kan. Jadi kayak pokoknya jangan menyerah dan kayak harus tetap remind yourself to be grateful. Grateful. Of everything that you have gitu and what you don't have gitu kan. Kayak ya balik lagi, because it's in our nature to complain instead of giving thanks. Jadi I try kayak I have bad days gitu kan, we all have bad days kayak tapi it's important to have a support system juga that can remind you to be grateful gitu kan, kayak just be grateful that you're here in the first place gitu, and then we go from there gitu sih. Dan ya itu siap mental, belajar atur duit, atur waktu, kayak it all doesn't come in in a blink of an eye, kayak you have to learn everything juga kan. And be patient with yourself, karena everybody learns in different ways. Jadi kayak kalau misalnya something works for another person, kayak belum tentu kayak itu juga bisa buat kamu gitu kan. Jadi kayak it's a learning process for everybody gitu sih. Oke deh kalau gitu. Sepertinya kayaknya udah clear deh. Aku denger aja abis
abis ngobrol ini kayak aku dengernya I feel like I know everything that I need to know kalau mau keluar negeri gitu loh. Gak tau kayak abis ini. Tapi gak tau juga sih kan, keep your expectations low. Jadi mungkin teman-teman kalau yang dengar podcast ini mau kuliah ke luar negeri juga atau apa, ya do your own research. Dan kalau misalnya kalau perlu, kalau ada temen juga yang lagi di luar bisa nanya gitu. Iya. Atau aku juga boleh ditanya. Iya. Oke, jadi kalau ada yang mau kontak misalnya tanya-tanya nih Citasya yang lagi tinggal di Kanada, atau maybe kalian juga mau ke Kanada nih, mau cari reference atau boleh, apa. Boleh, sini datang. Biar aku udah temen. Boleh disebutin Citasya Instagramnya yang bisa reachable? Boleh. Instagram aku Tabitacia, TABITACIA. Oke. Bisa di DM, bisa di follow ya guys yang denger. Boleh. #promosi. Promosi sekali. Enggak lah. DM boleh kok. Yang penting jangan spam. Itu ya, jangan kasar-kasar. Enggak lah, enggak apa-apa. Boleh ngobrol, boleh juga. Oke deh kalau kayak gitu. Thank you banget sih Tasya yang udah nyempetin waktunya. Thank you Lucy. Beda 12 jam loh. Sama. Di situ kayaknya 13. Oh 13. 13 apa 11 gitu. Oh my god, berarti tengah malam dong, midnight dong sekarang. Aku ini mau jam 11 malam. Oh iya, ini baru mau jam 10 pagi. Oke gitu. Thank you banget sih Tasya yang udah nyempetin waktunya. Thank you Lucy. Thank you buat datang ke podcast ini. Gak apa-apa. Kontennya yang pasti akan jadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan ya. Amin. Dan kalau gitu, sekian dari podcast kita minggu ini. Terima kasih buat semua yang udah dengerin sampai akhir ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, like, dan rate review podcast kita di platform-platform lainnya. Dan jangan lupa di-share, soalnya mungkin kalian punya teman yang mau ke luar negeri atau apa, ini bisa membantu banget. Jadi jangan lupa di-share, berkatnya jangan diambil sendiri dong, harus dibagi-bagi. Oke, kalau kayak gitu, sekian dari cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Dadah.